Untuk kalian yang baru pertama kali pergi ke Kuala Lumpur, this video is for you. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Dan hari ini aku pakai kacamata karena I just want to have a quick talk with you. Aku mau pergi sekarang, tapi idenya itu tiba-tiba aja muncul. Dan kali ini kita masih bahas tentang Malaysia, especially di Kuala Lumpur, tentang cara hemat traveling ke Kuala Lumpur bagi pemula. Jadi aku mau cerita dulu guys, kenapa di video-video aku ini, di channel YouTube ini, itu semuanya tentang Malaysia. Karena aku memang kebanyakan perginya ke daerah-daerah Malaysia, terutama ke Kuala Lumpur. Dan aku pengen aja berbagi tentang informasi-informasi yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang baru pertama kali pergi ke Kuala Lumpur ataupun ke Malaysia di bagian manapun. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada informasi aku yang kurang tepat, mohon diperbaiki ya. Jadi kita langsung aja masuk ke topiknya guys. Topik kali ini aku mau ngobrolin tentang cara hemat traveling ke Kuala Lumpur bagi yang baru pertama kali pergi ke Kuala Lumpur. Jadi ditonton sampai habis ya guys, mana tahu bisa menghemat perjalanan kalian. Nah sebelumnya pernah gak sih kalian kepikiran kereta ataupun pakai bis atau pakai Grab, mana yang lebih hemat kalau misalnya dari bandara? Alright, kita bahas tentang penerbangannya dulu. Jadi karena aku sekarang tinggalnya di Pontianak itu sekarang udah ada direct flight ataupun penerbangan langsung dari Pontianak ke Kuala Lumpur. Jadi kita nggak perlu nih pikir-pikir lagi untuk naik bis, terus habis naik bis pergi ke dari Kuching pergi ke Kuala Lumpur lagi, dan nggak perlu transit lagi guys. Menurut aku yang lebih menghemat itu kita pakai penerbangan langsung baru perdana di tanggal 12 September guys. Jadi ditunggu aja. Dan kenapa aku memilih itu? Karena kalau misalnya kita transit lagi itu banyak banget waktu yang kebuang dan sayang banget guys waktunya. Mungkin bisa kita pakai untuk cari makan ataupun check-in hotel dan istirahat, itu kebuang di perjalanan. Dan ini perbandingannya. Kalau kita lihat, transit di Kuching akan lebih hemat sedikit dibanding dengan penerbangan langsungnya. Tapi lebih banyak waktu dan energi yang kebuang. Nah setelah itu yang kedua, kita akan ngebahas tentang hotel. Nah, biasa aku nginepnya di daerah Bukit Bintang. Karena di Bukit Bintang itu banyak banget hotel-hotel yang affordable. Sekitaran Bukit Bintang juga banyak hotel-hotel yang affordable. Terus juga banyak apartemen yang affordable. Banyak banget makanannya. Dan dekat dengan mall, dekat dengan MRT juga. Dan sangat compact dengan jalan alor juga, pavilion, terus kalian bisa jalan kaki ke LCC dan segala macamnya. Memang untuk tempat-tempat turis deh guys kalau misalnya di Bukit Bintang. Jadi dari pagi sampai malam balik ke pagi lagi itu sangat ramai. Tapi kalau misalnya kalian gak suka keramaian, kalian bisa coba pergi ke daerah Ampang. Di daerah Ampang itu juga banyak hotel dan tempat penginapan seperti apartemen juga ataupun studio room yang jauh dari keramaian gitu guys. Guys, ini gambaran antara daerah Bukit Bintang dan Ampang. Kalau kita lihat di sini, kawasan Bukit Bintang itu ramai untuk hiburan dan banyak banget turisnya guys. Tapi kalau misalnya daerah Ampang itu seperti kawasan perumahan yang lebih tenang dan didominasi oleh warga lokal dan banyak ekspatriat juga yang tinggal di sini. Tapi kalau daerah Ampang itu kalau misalnya kalian mau pergi ke Bukit Bintang ataupun kalian mau pergi ke pavilion, kalian harus naik MRT yang lumayan banyak juga ya guys. Sejauh ini aku biasanya di daerah Bukit Bintang atau daerah Ampang aja. Mungkin next time kita akan coba nginep di daerah yang lain ya guys. Tinggal cari aja di Traveloka ataupun Agoda tempat-tempat ataupun platform yang lain yang bisa kalian cari atau yang biasa kalian gunakan itu kalian cari aja yang budget hotel yang seperti apa. Nah kalau misalnya kalian satu keluarga nih ataupun satu tim sama teman-teman, kalian bisa coba untuk ke Airbnb atau ke bagian apartemen di Traveloka ataupun Agoda. Itu biasanya tuh ada promo-promo untuk apartemen. Jadi biasanya satu apartemen itu isinya ada 3 kamar, ada 2 kamar dan kalian bisa sharing. Nah kalau ini perbandingan harganya. Kalau di daerah Ampang, contohnya ini guys, apartemen atau hotel harganya sekitar 200-an ke atas kalau lagi promo. Kalau di daerah Bukit Bintang, contohnya yang di bawah, masih bisa dapat hotel yang harganya 100 ribuan. Kalau kalian udah sampai di Bandara Internasional Kuala Lumpur, perjalanan menghemat bisa dimulai dari sini guys. Ambil penerbangan yang pagi sampai malam, tapi jangan yang lewat dari pukul 10. Jadi kalian harus bangsi nih untuk immigrationnya. Nah biasanya kalau misalnya di immigration Kuala Lumpur itu agak lama ya guys, jadi harus bangsi yang lebih lama. Setelah sampai di bandara, udah lewat dari imigrasi, kalian bisa pilih nih mau pakai kereta atau Grab atau bis untuk menuju ke hostel di mana kalian tinggal. Yang paling murah itu pakai bis, itu harganya sekitar
13 ya, 13 ringgit atau 15 ringgit. Aku lupa juga guys. Dan waktu aku edit video, aku coba bandingin ketiganya dan ini hasilnya. Cuman ternyata ada yang lebih bisa menghemat lagi. Pakai kereta, tapi turunnya di Putrajaya. Aku belum pernah pakainya, tapi nanti mungkin kita akan coba ya. Kita coba untuk videoin. Nah, kalau misalnya kalian pakai bis ataupun pakai kereta yang menuju KL Sentral, kalian turun di KL Sentral, terus kalian naik eskalator pergi ke area New Central. Nah, di New Central itu sama KL Sentral itu dia satu area. Kalian ke lantai 2 terus cari outlet Touch and Go. Kalian bisa beli kartunya di sana. Kartu ini bisa dipakai untuk transportasi kalian, MRT, LRT ataupun monorail dan lain-lainnya. Nah, kenapa kalau bisa kita nyampainya jangan lewat dari 10 malam karena New Central itu tutupnya jam 10 malam, guys. Nah, sebenarnya ini lebih menghemat energi dan waktu sih guys daripada menghemat biaya, tapi menghemat biaya juga kalau misalnya kalian hari setelahnya kalian nggak ada kepikiran untuk pergi ke KL Sentral lagi. Walaupun pakai Grab bisa, tapi menurut aku pakai kartu Touch and Go ini lebih banyak menghemat biaya, guys. Apalagi kalau misalnya kalian solo traveler. Nah, kalau misalnya pakai Touch and Go, kita gampang banget sih, guys. Tinggal tap terus kita bisa naik kereta. Gak perlu cari lagi mesinnya, terus masukin koinnya, masukin uangnya lagi, dan lebih menghemat waktu juga. Tapi sebelum kita berangkat, kita harus belajar dulu guys tentang peta-petanya. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta ataupun yang udah biasa baca peta itu no problem. Tapi kalau misalnya yang baru pertama kali dari Pontianak nih, Pontianak kan gak ada kereta ya guys. Jadi aku belajar sama temanku dan temanku itu baik banget. Dia yang ngajarin aku tentang ngebaca kereta. Ini kita turunnya di sini, transitnya di sini, terus connectingnya di sini. Apalagi ya guys yang bisa dihemat. Kayaknya makanan ya, tapi kalau makanan biasanya aku beli yang ada di tepi-tepi jalan aja, yang kedai-kedai mama gitu. Nah, kedai-kedainya tuh kayak gini, itu dia jual banyak banget pilihan makanannya. Kalau menurut aku tuh kayak nasi padang ya, rumah makan ya, kayak rumah makan nasi padang. Oke deh guys, segitu dulu informasi dari aku yang bisa aku kasih ke kalian. Nanti kalau misalnya ada lagi, aku akan up lagi di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share untuk teman-teman kalian yang baru pertama kali pergi dari Pontianak ke Kuala Lumpur. Nah guys, kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat ataupun penyampaian aku yang belibet, sorry banget karena emang aku biasanya ngobrolnya gitu aja remedial guys. Apalagi kalau misalnya disuruh public speaking ataupun record video ini udah tag keberapa aja, tetap aja belibet ngomongnya. Jadi sorry banget kalau misalnya ada informasi yang kurang penyampaiannya ataupun kurang jelas. Kalian bisa langsung DM aku ataupun tanya aku di kolom komentar biar aku bisa baca dan bisa balas satu persatu. Oke guys, jangan segan-segan ya. See you on the next journey and the next video. Bye bye.